واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, hidayah, kesempatan, istita'ah, kemampuan yang Allah berikan sehingga di subuh penuh keberkahan ini kita masih bisa mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tidak lupa juga kita doakan kepada Allah akan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang dibacakan imam dari Quran surah Yusuf di antara pelajaran yang bisa kita tadabburi dari dalamnya. Dua kali Yusuf alaihissalam di sana disebutkan oleh Allah, wa innahu laminal muhsinin. Dia itu orang yang berbuat baik. Yang menariknya, dua kali disebutkan sebagai pelaku kebaikan. Itu dalam dua kondisi yang kontras sangat berbeda sekali. Ketika dalam penjara, Allah mengatakan dia itu orang berbuat baik. Ketika di atas tampuk kekuasaan pun sebagai Aziz Mesir, Perdana Menteri Mesir di masa itu, Allah kembali mengatakan wa innahu laminal muhsinin. Dia pelaku kebaikan. Sebelum imam menutup rakaat kedua tadi, saya dapat faedah baru lagi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan ini jalanku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas cahaya. Baru saya bisa memahami posisi ihsan itu yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Itu karakteristik dai, itu simat dai, harus selalu menebar kebaikan dimanapun, dalam kondisi apapun kita berada. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih
dengan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah yang kita kenal dengan 200 soal tanya jawab tentang akidah Islam, karya Imam Al-Syekh Al-Hafidh Al-Hakami, ulama yang Allah berkati dengan karya-karya yang luar biasa dalam durasi umur yang sangat singkat Allah berikan, tidak lebih dari 35 tahun, tapi meninggalkan karya yang melebihi daripada umurnya. Syekh Hafidh Al-Hakami di pembahasan ke-39 pada pertemuan yang lalu, kita masih mendiskusikan tentang definisi iman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Iman itu qaulun wa amal, ataupun kalau mau dirincikan i'tiqadun, qaulun wa amal. Keyakinan, ucapan dan perbuatan. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dalam akidah kita naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Kalau seperti itu definisi iman, maka mengharuskan yang memiliki iman tidak akan berada pada satu derajat yang sama. Tafadul ahlul iman. Orang mukminin itu tingkatan imannya berbeda-beda. Kalau dalam Sahih Muslim kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, selalu ahlul Yaman itu punya rujahan dalam pembahasan iman. Iman mereka lebih tinggi daripada kaum lainnya. Itu kalau berbicara tentang kaum. Ahlul Yaman beda. Itu terbukti berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu mengatakan kalau belajar iman itu ke Yaman, karena itu hadis baginda Rasul. Kalau belajar hikmah itu ke Yaman, karena itu hadis baginda Rasul. Kalau belajar fiqh ke Yaman, karena itu hadis baginda Rasul. Al-iman Yaman, wal fiqh Yaman, wal hikmah Yamaniyah. Itu hadis baginda Rasul. Kalau belajar Quran qiraah jangan ke Yaman. Negeri lain lebih banyak para ulama lebih masyhur tentang pembahasan itu. Tapi kalau tiga tadi berdasarkan hadis baginda Rasul ke Yaman itu. Labudda bil Yaman wa in tala safar. Harus ke Yaman walaupun perjalanan jauh. Itu motonya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan berbicara tentang kita yang beriman. Iman kita itu bertingkat-tingkat. Bahkan para nabi dan rasul secara jelas Allah sebutkan mereka juga bertingkat-tingkat. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Mereka para nabi dan rasul itu kami lebihkan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Wa minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang sudah menjadi kalim Allah, berbicara langsung dengan Allah, dan banyak dari mereka tidak berbicara langsung. Tidak sama yang berbicara langsung dengan yang tidak berbicara langsung. Di antara mereka ada Khalilullah, ada kekasih Allah yang sangat terpilih lagi daripada hamba-hamba adiluhung yang dicintai oleh Allah. Tidak sama. Ini semua menguatkan apa yang kita yakini. Pemilik iman itu tidak akan sama. Orang mukmin itu tidak akan sama. Kita jangan fokus di teorinya, jemaah. Kita fokus di aksiologinya, di aksinya. Jangan cuma sebatas kita tahu iman naik turun. Tapi aksi nggak ada. Aksi untuk menaikkan iman. Kadangkala teori itu memang harus benar Anda yakini. Anda harus berkeyakinan tentang iman dengan keyakinan yang benar apa itu iman. Tapi jauh lebih penting Anda punya aksi untuk iman ini. Berupaya mengupgrade iman, meningkatkan iman.
tingkatkan iman. Cari faktor-faktor yang meningkatkan iman. Itu kalau doa Nabi Yusuf tadi yang dibacakan oleh Imam, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkan aku, ikut sertakan aku bersama mereka rombongan orang-orang saleh. Mendoakan itu untuk akhirat kita. Kenapa untuk dunia kita tidak berusaha untuk itu? Di akhirat maunya bersama orang saleh, tapi di dunia kita alergi dengan orang saleh. Hana mangan awaknya, dumpuhan je. Ya, Ustaz bid'ah, dumpuh bid'ah. Hana mangan. Alergi kita. Padahal seharusnya al-hikni bisalihin. Faktor yang mendukung kita meningkatkan iman kita upayakan. Semua faktor yang melemahkan iman kita tinggalkan. Apalagi yang menghilangkan iman, bukan melemahkan, menghilangkan. Sekarang banyak itu dialog-dialog, wawancara-wawancara, orang melecehkan Islam, memperolok-olok syariah, memperolok agama. Anda mendengarnya di YouTube dan macam-macam sambil tersenyum. Bere, hayu. Anda sudah berduduk mendengarkan, bahkan kadang-kala mengiyakan mereka yang memperolok itu. Jangan duduk dengan mereka. Jangan buka channel mereka. Oh, iman saya kuat, tidak ada masalah. Untuk apa? Untuk apa? Anda tertawa ketika mereka memperolokkan agama Anda. Jangan. Al-hikni bisalihin. Cari suhbah as-salihin, sahabat-sahabat yang saleh. Hayya bina nu'minu sa'a, seperti kata Mu'ad kepada para sahabat. Mari duduk sejenak kita beriman. Mari kita duduk sejenak beriman. Kalau sudah bertemu dengan kawan, harus punya program meningkatkan iman. Bahkan kadangkala yang tidak disunnahkan pun menjadi sunnah dalam tradisi salafus saleh. Salat berjamaah qiyamul lail bukan sunnah, tapi sekali-kali, hanya untuk meningkatkan iman. Para sahabat melakukan. Seringnya sendiri, tiba-tiba kalau jumpa bareng, itu harus ada qiyamul lail bareng. Hayya bina nu'minu sa'a, mari kita beriman sejenak. Itu aksinya. Jangan kita fokus di teori, iman naik turun. Iman kita seperti apa? Iman saya dan Anda seperti apa? Di turunnya. Ya, itu yang kita tidak mau. Aksinya itu harus ada. Iman kita harus terus dalam kondisi naik. Bukan cuma teori, kita tahu ahlus sunnah itu iman itu naik turun. Iman kita harus selalu dalam kondisi naik. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran kita seperti ini, majlis kita ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengokohkan iman yang ada dalam hati kita dan meningkatkan iman itu. Itu yang kita inginkan dari majlis-majlis seperti ini. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan pertanyaan as-su'al al-arba'un. Mad dalilu, kembali bertanya tentang dalil. Apa itu dalil? Ala anna al-iman yashmalu ad-dina kullahu indal itlaq. Apa dalilnya dari Quran dan Sunnah baginda Rasul kalau iman itu mencakup seluruh agama ketika disebutkan? Ya, saya dulu sudah pernah membahas pembahasan ini. Cuma tempatnya bukan di masjid ini, masih di Long Raya. Kita sudah pertanyaan ke-40, sudah ganti 3 masjid saya ingat. Ya, saya nggak tahu ini pertanyaannya sampai 200. Ini berapa masjid yang kita butuhkan ini? Ya, mulai dari Al-Fitrah pertama kali, kemudian Long Raya lagi, kemudian di sini. Tapi pertanyaannya masih 40 ini. Ini panitia harus mempersiapkan beberapa masjid selanjutnya biar selesai kitabnya. Apa dalil terhadap iman itu mencakup seluruh agama ketika disebutkan? Iman itu mencakup semuanya.
Kita dulu pernah membahas perbedaan iman dengan Islam. Dua kata ini para ulama menyebutkan kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata ini kalau disebutkan secara terpisah, maka semuanya memiliki arti yang sama. Kalau disebutkan iman, hendaknya kalian beriman, itu artinya bukan cuma rukun iman yang 6, tapi beriman terhadap seluruh ajaran ini, Islam secara menyeluruh. Hendaknya kalian masuk Islam, artinya mentaati seluruh ajaran ini. Namun ketika disebutkan secara berbarengan, iman itu punya arti khusus untuk amal-amal yang batin, dan Islam itu untuk amal yang zahir. Ini makna dari dua kalimat kalau disebutkan berbarengan punya arti berbeda. Kalau disebutkan terpisah punya arti yang sama. Jadi apa dalilnya? Kalau iman itu, kalau disebutkan iman itu mencakup seluruh agama. Ini pernah kita kupas, rupanya Syekh Hafidz Al-Hakami di sini mengulang kembali pernyataan ini untuk menguatkan. Saya mengatakan kita sudah di muqaddimah Lubbul Aqidah, pembahasan inti dari akidah. Ini kita akan mengurai nantinya setelah pembahasan ini dan selanjutnya tentang rukun iman yang ke-6 beserta rincian dari rukun iman itu. Ya, iman kepada Allah sampai seterusnya. Kita masih di definitif iman ini, masih di definisinya. Iman itu kalau kita sebutkan maka mencakup seluruh agama. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran, banyak sekali dalam hadis baginda Rasul. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami Al-Jawab, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits wafdin Abdul Qais. Ungkapan baginda Rasul terhadap utusan Abdul Qais. Ini hadis panjang, muttafaqun alaih. Faidahnya kalau kita mau jelaskan nggak selesai, banyak sekali ilmu di dalamnya. Tapi kita meringkas saja, kita mengambil apa yang inti sesuai dengan pembahasan kita di sini. Utusan Abdul Qais, kalau dalam riwayat Imam Muslim dan lainnya disebutkan min Bahrain, dari Bahrain. Jangan kita pahami Bahrain yang ada sekarang. Itu nama baru untuk negara baru yang lahir baru kemarin hari itu. Tapi Bahrain yang kita sebutkan dalam riwayah-riwayah itu tepatnya kalau kita posisikan itu daerah-daerah pesisir timur Saudi Arabia, atau lebih tepatnya kalau sekarang itu namanya Provinsi Ahsa di Saudi Arabia dan sekelilingnya itu Bahrain. Bukan Bahrain, negara Bahrain. Di sana ada kabilah besar namanya Abdul Qais. Ya, kita mungkin barangkali pernah mendengar kabilah ini. Kabilah besar itu memang banyak sekali hadis-hadis dari baginda Rasul yang menunjukkan mereka itu pernah datang mengirim utusan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jam'ut turuq, kita kumpulkan hadis utusan Abdul Qais ini, kita pasti bingung. Kok hadisnya sepertinya kontradiktif gitu. Tapi paling menarik dalam pembahasan ini itu ulasan dari Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan tidak ada kontradiktif terhadap hadis utusan Abdul Qais. Yang ada mereka datangnya ke Madinah bukan satu kali. Bukan satu kali. Paling kurang utusan itu pernah datang 2 kali. Jadi ada 2 kasus atau 2 kejadian yang berbeda. Yang ingin saya sebutkan, hadis yang akan kita bacakan ini para ulama masih berselisih ini terjadinya kapan. Banyak mayoritas para ahli hadis mengatakan ini tahun 9 Hijriah, tahun utusan-utusan. Kabilah Arab itu setelah penaklukan Mekah mengutus banyak utusan ke Madinah untuk membaiat baginda Rasul atas keislaman.
Tapi kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau lebih condong kejadian ini di tahun ke-5 Hijriah. Abdul Qais pernah mengutus utusan ke Madinah. Salah satu pembesar mereka yang kita sering mendengar hadisnya itu Al-Ashaj. Al-Ashaj Abdul Qais. Al-Ashaj ini punya hadis yang populer sekali. Dia sebelum berjumpa dengan Rasul memakai wangian, parfum, memakai baju yang indah. Dia orang yang luar biasa bijaksana. Rasul baru melihat dia, dah tahu dia itu orangnya, karakternya seperti apa. Dia mengatakan, ya Ashaj, kamu punya 2 akhlak yang Allah sangat mencintai. 2 akhlak itu apa itu? Al-hilmu wal ana. Itu bijak, ya, bijak, kemudian dia berhati-hati orangnya. Dia bertanya, ya Rasulullah, itu jabaliyun jabalani Allah alaihima, apakah itu yang sudah Allah tetapkan pada diriku, ataupun takhallaqtu bihima, ataupun itu akhlak yang melalui proses sehingga aku punya akhlak itu? Rasul mengatakan, tidak. Jabalakallahu alaihima, Allah yang menjadikan engkau itu sudah menanam pada dirimu itu 2 akhlak itu. Maka dalam pendidikan karakter penting sekali kita pahami. Ada akhlak yang memang sudah terbentuk dari dalam. Ada akhlak harus kita bentuk. Kita harus tahu anak kita di rumah itu sikap apa saja, karakter apa saja yang dia punya, dan itu memang sudah fitrah dia miliki. Dermawan, itu seringnya dermawan, bakhil, itu dari sana itu. Dan bisa jadi kita berupaya supaya anak kita dermawan kalau kita tahu memang dia itu karakternya bakhil. Ketika dikatakan demikian, Ashad mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bantahan telak untuk mereka orang Jabariyah, orang Qadariyah yang menolak takdir. Alhamdulillah, Allah menciptakanku akhlak itu pada diriku, kemudian Allah mencintaiku karenanya. Allah yang buat, Allah lagi yang mencintai. Sebelumnya Rasul bertanya, manil qaum? Beliau melihat itu ada satu rombongan yang datang kepada baginda Rasul. Siapa kalian? Rabi'ah. Kami kaum Rabi'ah. Rabi'ah itu dari usulnya dari Abdul Qais. Rasul mengatakan, marhaban. Marhaban bil qaumi la khazaya wa la nadama. Marhaban, selamat datang. Tidak ada yang perlu dimalukan dan tidak ada yang perlu disesali. Ini bahasa Aceh, bek male-male. Ya, rupanya itu ada sunnahnya itu. Bantruk jame' bek male-male. Jangan malu-malu. Itu ada sunnahnya, itu la khazaya. Jangan, tidak ada yang perlu dipermalukan. Tapi dari sisi ungkapan Rasul lebih dalam itu daripada bek male-male kita ya. Bek male-male ya cuma kue JO. IJO bek male-male. Bak tajam tentang male. Seharusnya sebagai tamu kita dekatkan baru bek male-male. Ya dah di hadapan. Ya, pemilik rumah seperti Ibrahim keluar dia pergi, yang tinggal di rumah tinggal dengan makanan ini itu. Baru bek male-male. Ini 5 orang pemilik rumah, tamu 1 orang, baik male-male. Ya, ini perlu diperhatikan adab. Dan penting dalam hadis utusan Abdul Qais, adab menjamu baginda Rasul itu yang akan mempengaruhi dialog selanjutnya. Jangan malu-malu, tidak ada yang perlu dipermalukan, tidak ada yang perlu disesali. Artinya kedatangan kalian tidak ada yang perlu kalian sesali. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi kalian sebelum datang ke sini. Karena nanti ceritanya, rupanya Abdul Qais itu datang ke Madinah susah minta ampun. Di belakang kami ada kaum itu, masih ada suku-suku perampok-perampok di gurun pasir. Mereka kafir, mudhar. Kami, wahai baginda Rasul, tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram saja. Karena bulan haram tidak boleh angkat senjata. Orang jahiliyah mensepakati itu. Maka kesempatan kami ke sini cuma di bulan haram saja.
Apa kata mereka? Ya Rasulullah, murna bi amrin. Perintahkan kepada kami satu perintah. Perintah itu akan kami ajarkan siapa yang belakang kami, masyarakat kami nantinya. Coba ini, kalimat ini harus kita hayati betul-betul. Ajarkan kami satu hal, jangan banyak sekali, nanti lupa di jalan. Satu hal, kami pulang ke rumah kami ajarkan. Anda bukan lagi satu hal yang Anda pelajari di sini. Paling kurang satu pertemuan, satu pembahasan, atau dua pembahasan. Sudah Anda ajarkan itu? Belum. Itu beda himmah kita. Mereka pertanyaannya itu sangat monohok sekali. Ya Rasulullah, ajarkan kami satu hal. La tutilu alaina. Dalam riwayat, jangan engkau perpanjangkan untuk kami. Dan saya ketika membaca hadis ini itu berpikir, kualitas ilmu itu sangat menentukan untuk memberikan jawaban. Tunggu kita. Kalau kita minta nasihat singkat, itu panjang. Nabi nasihat bacut, yang dua jam mana selesai lah. Bacut. Itu tergantung kualitas ilmu itu. Itu jawami'ul kalim, tidak diberikan kepada semua para nabi. Itu kekhususan baginda Rasul. Dalam riwayat kekhususan baginda Rasul dengan Daud alaihissalam, faslul khitab. Berbicara ringkas, mau dikupas nggak selesai-selesai. Kita berbicara panjang, ketika dikupas, kok nggak ada ini, kosong. Kita duduk di warung kopi 2,5 jam, coba di akhir penghujung sebelum kita bubar, coba tanya apa yang kita dapatkan dari duduk ini. Kosong. Itu tong kosong nyaring bunyinya di situ. Rasul itu diminta untuk meringkas. Saya bisa memahami ahli yang pakar itu bisa meringkas. Yang tidak pakar tidak mungkin bisa meringkas. Kalau Anda punya guru, kalau dia pakar, santai, dia sederhana, rupanya itu kesimpulan. Kalau tidak pakar, ya, kita ringkaskan teorinya, rupanya yang diringkaskan lebih panjang daripada teori. Ya, ini perlu kita perhatikan. Baginda Rasul ketika mengatakan demikian, mereka mengatakan murna, berikan kami perintah. Itu kalimat seperti itu kalimat yang penuh kesiapan. Anda jarang berani mengatakan berikan saya perintah. Semua kita mengatakan berikan saya ilmu. Kalau masalah mengamalkan nanti kita pikirkan. Tapi ini datang berikan kami perintah. Mereka tahu konsekuensi dari perintah. Kalau sudah diberikan artinya mereka harus mematuhi. Kita selalu bertanya bukan tentang hal yang akan kita amalkan. Kita bertanya tentang ilmu yang sedang kita kumpulkan. Tidak berani kita bertanya, berikan aku perintah. Artinya aku akan melakukan ini, apapun perintahnya. Itu tim atau kelompok atau rombongan yang diutus Abdul Qais. Para ulama itu mengatakan Abdul Qais memilih utusan terbaik. Betul-betul terbaik. Dari cara mereka, dari dialog mereka dengan baginda Rasul itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, murna bi amrin nu'allimu bihi man wara'ana. Dan susah untuk kami mendatangimu karena di belakang kami itu ada kaum-kaum kafir yang akan menghalangi jalan kami. Ini yang membuat kita condong pendapatnya Imam Ibnu Hajar kalau kejadian ini itu di tahun ke-5 Hijriah. Karena kalau di tahun ke-9 itu tahun utusan, itu hampir mayoritas jazirah Arab masuk Islam. Mereka nggak perlu takut lagi. Ini yang kita berpikir, ini mungkin lebih tepat. Ini kejadian tahun 5 Hijriah. Baginda Rasul berkata, amurukum bi arba'in. Aku perintahkan kepada kalian 4 perkara. Aku larang dari kalian 4 perkara. Itu kalau sudah disebutkan butir poin, artinya itu ringkasan. 4 yang aku perintahkan.
Amurukum, nah ini yang jadi dalil kita dalam pembahasan ini. Amurukum bil iman billahi wahdahu. Aku perintahkan kalian untuk beriman terhadap Allah semata. Coba Anda bayangkan ketika Anda mengatakan berimanlah kepada Allah. Apa yang ada di dalam kepala Anda? Apa cukup dengan rukun iman yang 6, atau bahkan rukun iman pertama itu beriman kepada Allah, tidak ada rukun iman yang 5 lagi? Atau Anda memahami beriman itu masuk ke dalam Islam secara menyeluruh? Kalau Anda memahami rukun iman yang pertama saja, artinya itu bukan ringkasan, itu detail. Itu baru satu perintah. Tapi Rasul sedang meringkas supaya Rasul memahami. Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang salah. Bisa jadi nanti mereka salah pemahaman. Dan ini yang banyak terjadi. Dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesalahan orang itu karena salah pemahaman. Kalau diikuti dengan keinginan yang salah, maka kesalahannya akan lebih fatal. Ahlul batil itu kesalahannya 2. Kalau bukan salah pemahaman, ada yang salah pemahaman tapi niatnya baik, terhitung salah. Ada yang lebih parah lagi, dari niatnya saja memang sudah tidak baik, maka melahirkan kebatilan yang lebih parah. Supaya Rasul memastikan mereka tidak salah memahami, Rasul bertanya, Atadruna mal iman billahi wahdahu. Kalian tahu tidak apa itu beriman dengan Allah semata? Itu cuma untuk memastikan. Mereka paham itu tidak? Rasul mengatakan, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab ini. Kalau kita mungkin langsung udah jawab itu. Apa itu beriman kepada Allah semata? Mungkin beriman kepada Allah, macam-macam jawaban kita itu. Tapi mereka tahu kadang Rasul ini mau kasih ilmu. Untuk apa di hadapan baginda Rasul kita langsung menyahut, menjawab pertanyaan? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kita jawab salah yang ada. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata baginda Rasul? Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa an tu'addu minal maghnamil khumus. Syahadat, 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, dan menunaikan dari ghanimah itu 1/5. Bisa jadi kalian berjihad, kalian punya ghanimah, punya harta rampasan perang, 1/5 itu lillah wa rasuluhu. 1/5. Ditambah bingung kita ini. Tadi katanya saya memerintahkan kalian 4. Rupanya ketika disebutkan 5. Nggak ada yang hitung. Syahadat, salat, zakat, dan hendaknya menunaikan, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu 2 kalimat syahadat. Kemudian hendaknya menunaikan salat, ita'uz zakat, menunaikan 1/5 dari harta rampasan. Para ulama yang mendiskusikan itu mengatakan ini syahadah, 2 kalimat syahadat itu bukan satu perintah yang terpisah. Ini pernah kita jelaskan kemarin. Karena dia tidak sah satu dari lainnya. Tanpa syahadah yang pertama tidak sah yang kedua. Tanpa yang kedua tidak sah yang pertama. Di sini tidak disebutkan puasa. Di sini juga tidak disebutkan minal maghnamil khumus. Tidak disebutkan haji. Kalau kejadian ini tahun 9 Hijriah, artinya haji sudah ada syariahnya. Kalau puasa memang tahun 2 Hijriah sudah ada syariahnya. Yang menarik lagi, kita kupas riwayat Imam Muslim dan beberapa riwayat lain, rupanya di situ ada puasa.
yang tidak ada haji. Jadi para ulama berdiskusi panjang tentang kenapa haji tidak disebutkan. Barangkali faktor di jalan banyak perampok, mereka tidak bisa berhaji. Tapi pastor itu terbantahkan karena mereka mengatakan kami hanya bisa datang di musim Syahrul Haram. Ya, kami kalau Syahrul Haram biasa datang. Tapi kemungkinannya Syahrul Haram itu bukan semua bulan haji Syahrul Haram. Makanya kita mengatakan riwayat yang lebih dekat ini diskusi terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Ya. Yang inti pembahasan kita jamaah kaum muslimin, ketika berbicara tentang iman dalam hadis ini, masuk di dalamnya salat, masuk di dalamnya zakat, masuk di dalamnya memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi iman itu masuk semua agama secara menyeluruh. Jadi iman itu sebanding dengan Islam ketika disebutkan secara terpisah, ya, ataupun disebutkan secara tidak berbarengan dengan Islam. Kalau disebutkan berbarengan, maka Islam itu yang zahir, iman itu yang batin. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi, dalil yang kita bacakan itu menguatkan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu tidak cukup dengan keyakinan dan ucapan, tapi harus ada perbuatan. Iman itu i'tiqadun qaulun wa amal. I'tiqad keyakinan, kemudian ucapan dan perbuatan. Karena tadi ketika Rasul menjelaskan apa itu iman, Rasul menjelaskan iman itu mendirikan salat, iman itu menunaikan zakat, bukan cuma sebatas keyakinan. Maka iman itu jangan selalu dibandingkan dengan keyakinan, tasdik. Kalau Anda mengatakan demikian, Anda sudah membuka jalan untuk ahli batil itu mendefinisikan iman dengan keyakinan semata. Jadi para ulama itu tidak membenarkan iman itu sinonim dari kata tasdik. Iman itu bukan demikian. Tasdik, percaya itu. Itu lebih umum dibandingkan iman. Iman bagian dari kepercayaan, dan bukan semua kepercayaan itu iman. Ketika masalahnya salah satu dari kita melihat ada kecelakaan di jalan, dia mengatakan, menceritakan ke kawannya, tadi saya melihat ada kecelakaan. Kawannya akan mengatakan, saya mempercayainya. Dalam konteks seperti itu, Anda tidak bisa mengatakan, saya mengimaninya. Saya beriman tadi ada kecelakaan. Tidak, nggak masuk itu. Dalam bahasa Arab juga demikian. Iman itu baru masuk untuk perkara-perkara gaib. Cerita yang nampak walaupun kita tidak hadir itu bukan gaib. Itu saya percaya. Bukan saya imani. Kalau saya imani itu harus perkara-perkara gaib. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu tidak sedikit pun membuka jalan bagi mereka berpikir iman itu yakin. Tidak, dari bahasa saja sudah salah. Jangan berbicara definisi syar'i, dari definisi secara lughawi bahasa saja sudah salah. Maka iman itu bukan keyakinan tasdik, tapi iman itu lebih dalam dibandingkan tasdik itu sendiri secara bahasa, lebih khusus. Kalau kita ungkapkan kemarin, itu harus tasdik, kepercayaan yang melahirkan keamanan dan istiqrar, kenyamanan. Itu baru iman. Ya. Iman itu tergantung kata sambungan selanjutnya. Kalau cuma sebatas iman, tidak ada imbuhan lain, bi, amantu billah, atau lam, amantu lahu. Jadi kalau amantu lahu, saya berserah diri. Kalau amantu billah, itu beriman, billah itu punya arti melahirkan kenyamanan, melahirkan keamanan, ya. Kemudian juga itu untuk perkara-perkara gaib. Kalau al-iman saja tanpa ada bi ataupun lam setelahnya, itu dari kata al-aman.
kata keamanan, kenyamanan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika disebutkan berbarengan dengan Islam, maka Islam itu punya definisi tersendiri dan iman punya definisi tersendiri. Madalil ala ta'riful iman bil arkani sittah inda tafsil. Kita sudah mempelajari hadis Jibril. Wa ma huwal iman? Jibril bertanya, apa itu iman? Rasul mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman dengan rukun iman yang 6. Itu karena pertanyaan sebelumnya ma huwal Islam. Disebutkan Islam, ma huwal iman? Apa itu iman? Iman harus beda dengan Islam. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka Islam itu iman secara menyeluruh dan iman itu Islam secara menyeluruh. Tapi kita selalu memahami perasaan kita, pemahaman kita, fitrah kita. Mengatakan muslim itu lebih sederhana dibandingkan mengatakan mukmin. Kita sering mengatakan saya muslim, tapi pernah tidak kita mengatakan saya mukmin? Ya, kita kayaknya mikir-mikir kalau mengatakan saya mukmin. Bahkan Fudail ibnu Iyad pernah mengatakan, kalau ada orang mengatakan kepadaku bertanya, kamu itu mukmin tidak? Hal anta mukmin? Demi Allah, kata beliau, orang itu tidak akan aku ajak bicara seumur hidupku. Nyampe pegah baling itu. Nyanyam pertanyaan, bek dulu tanya lu. Mereka khawatir dengan kata saya mukmin itu. Kalau kita mengungkapkan dalam bentuk pengakuan atas keimanan bisa. Yang kita khawatirkan justru pengakuan itu naik level dia. Jadi bentuk tazkiyatun nufus. Mensucikan diri kita atas keimanan yang kita punya, itu yang dikhawatirkan atau bahkan dimakruh dalam agama. Makruh. Maka lebih baik saya beriman. Kalau saya beriman itu tidak akan memiliki makna yang sama dengan saya mukmin. Saya beriman menggunakan kata kerja gitu. Bukan kata benda ya, Islam saya mukmin itu. Kalau saya mukmin itu ada fullnya, ada pemaknaan full keimanan. Tapi kalau saya beriman itu ada rincian keimanan. Dalam hadis, dalam Quran kita juga diperintahkan kul, katakan saya sudah beriman. Tidak diperintahkan kita saya mukmin. Tapi perintahnya saya sudah beriman. Datang orang bertanya sahabat baginda Rasul, ya Rasulullah, ajarkan aku satu hal yang aku masuk surga dengannya. Sama juga, tadi saya lupa. Pertanyaan Abdul Qis dimulai dengan ungkapan yang sama juga. Ya Rasulullah, perintahkan kepada kami satu perintah. Kami masuk surga dengan perintah itu dan kami ajarkan orang di belakang kami terhadap perintah itu. Jadi masuk surga itu selalu indikator penting bagi para sahabat baginda Rasul. Ajarkan satu hal yang kami masuk surga dengan itu. Dalam hadis yang lain, kul, katakan amantu billah summas istaqim. Katakan amantu billah. Jadi jangan katakan saya mukmin, tapi katakan saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah di atas keimanan itu. Jadi ini semua pernyataan ya. Baik pertanyaan 41, pertanyaan 42, di sana juga dikuatkan kembali oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Iman itu ketika disebutkan itu mencakup semuanya. Islam di sana. Jadi ini kata-kata yang punya definisi dan pengertian yang sama. Iman, Islam, kebaikan, petunjuk, hidayah, itu artinya sama itu. Petunjuk artinya seluruh agama yang dibawa Muhammad itu petunjuk. Seluruh agama yang dibawa Muhammad itu iman. Seluruh agama yang dibawa Muhammad itu Islam. Albir, ya, kebaikan. Seluruh agama yang dibawa Muhammad itu kebaikan. Itu punya arti yang sama. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah 177 Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan itu kalian menghadap timur atau ke barat. Ya, bukan amal zahir itu yang terhitung,
Tapi kebaikan itu siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Artinya ini lebih khusus. Kebaikan itu dikhususkan, kebaikan yang khusus. Yang kebaikan khusus ini usulul iman, yaitu dasar-dasar keimanan yang harus kita miliki. Iman terhadap rukun iman yang keenam. Baik jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita cukupkan di sini. Artinya pembahasan selanjutnya itu akan lebih penting. Kita bicarakan tentang iman kepada Allah, kemudian turunannya, lawan dari iman itu syirik. Seperti apa syirik, macam-macam jenis kesyirikan, kemudian nanti mentauhidkan Allah itu dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dalam hal asma dan sifatnya. Jadi beriman kepada Allah ini akan jadi pembahasan panjang kita ini. Ya, kita melihat ini soalnya masih berbicara beriman kepada Allah itu luar biasa sekali, hampir 40-50 pertanyaan lebih itu masih berbicara tentang beriman kepada Allah. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri, ini 50 pertanyaan lebih, artinya 50 pertemuan lebih. Artinya kalau rutin memang tiap minggu 1 tahun baru selesai kita berbicara tentang beriman kepada Allah. Artinya pembahasan yang akan dikupas itu akan lebih detail ya, tentang bagaimana beriman dalam rububiyah Allah, beriman dalam uluhiyah Allah, dan juga beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu nanti akan dirincikan di sana. Kesalahan orang yang mengimani sifat Allah di mana? Kenapa mereka bisa tergelincir? Bagaimana seharusnya kita mengimaninya? Ya, ini lengkap dengan dalil-dalil yang dikumpulkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Jadi rasanya pertemuan ke depan itu awal dari pertemuan baru itu. Artinya itu akan menjadi rangkaian atau rantai pembahasan yang saling terikat ya, yang saling berkaitan. Kalau bisa jangan pernah hilang dari majelis ya, jadi sekali-kali hilang, sekali-kali ya nanti putus pembahasannya. Itu rantaian pembahasan yang saling berkaitan yang harus betul-betul kita pahami. Kita tutupi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.